Sebenarnya nasi gorengnya enak, cuman kenapa bikin air mata ya? Selamat pagi. Udah siap lesir lagi bareng dulu sekarang? Dulu nih tiap denger penjara pasti itu kesannya ngeri, takut, dijamin nggak ada yang mau masuk ke sana. Tapi sekarang nih orang justru beramai-ramai pengen masuk penjara. Tapi bukan penjara beneran, tapi di restoran dengan konsep penjara pertama nih di Indonesia. Ini satu penjaranya mirip banget nih, tapi narapidananya bisa keluar masuk soalnya pintunya bisa dibuka. Yep, restoran di kawasan Sudirman ini emang unik banget. Gak seperti resto kebanyakan yang punya meja dan kursi, resto yang satu ini punya sel tahanan alias penjara. Suasana penjara makin berasa. Buku menunya rupanya dibuat mirip seperti lembaran koran. Berisi cerita fiktif tentang buronan kelas kakap yang menyerahkan diri karena kepincut sama menu restoran ini. Pernah makan ote-ote? Kalau belum, wajib simak nih bahan-bahannya. Ada kulit pangsit, kocokan telur, dan isian kepala cumi, soun, dan ebi. Bentuk dulu ya kulit pangsitnya. Oles dengan telur, kemudian isi. Simple kan? Dijamin cocok deh buat cemilan di musim hujan. Ada satu lagi nih, bubur sumsum yang disajikan beda dari biasanya. Bubur sumsum yang satu ini disajikan bersama topping asin namanya hampan. Bahan-bahannya cuma tepung beras, santan, dan isian yang terdiri dari ebi, lobak, dan daun bawang. Bikin buburnya dulu yuk. Campur tepung beras, air, dan santan. Kalau sudah, langsung kukus. Mengukusnya juga nggak sekaligus ya. Adonan akan dituang sebanyak 3 kali dan masing-masing dimasak selama 2 menit. Cara ini untuk memastikan kalau bagian dalam bubur sumsum akan matang dengan sempurna. Lanjut tambahkan topping dan kukus lagi selama 2 menit. Menu buron ini mengingatkan kita akan makanan sederhana dan kaya gizi yang biasa disediakan di penjara ya. Nah, buat yang lagi nggak pengen nyemil, boleh nih mencicipi spicy rendang noodle. Mie yang satu ini terbuat dari minyak bawang, saus teriyaki, rendang isi komplit, dan pastinya cabai.
Oke deh, momen yang paling ditunggu pun akhirnya tiba. Langsung sikat! Sumpah ini pedes banget. Jadi di sini ini namanya menunya spicy rendang noodle. Jadi kita bisa pilih level pedasnya nih. Ada dari yang 1 sampai yang paling pedes itu namanya amsyong. Dan ternyata rasanya emang amsyong. Pedasnya ampun, tapi enaknya juga sukses menggoyang lidah. Dijamin balik lagi deh ke resto ini seperti para pelanggan setia ini nih. Ya berapa kali lah kalau makan siang biasanya ya. Ya ini suasananya, settingnya antik lah ya. Jadi kita menarik sini dan juga adalah makanan favorit gitu kan. Gak cuma sel dan makanannya aja yang catchy. Seragam para pramusaji alias sipir penjara di sini juga eye-catching banget. Garis-garis hitam putih kayak zebra. Seragam garis-garis emang lekat banget dengan image tahanan. Soalnya sejak abad ke-19, seragam narapidana emang mirip zebra kayak gini. Makanya para kartunis menggambarkan narapidana dengan seragam garis-garis hitam putih. Tapi sekarang, warna baju narapidana sudah warna-warni sesuai kebijakan masing-masing kota. Beberapa negara bagian di Amerika bahkan memakaikan seragam pink untuk tahanan pria. Niatnya sih untuk memberikan efek jerah. Karena katanya, banyak pria yang rela mati daripada harus mengenakan baju berwarna pink cerah. Di Cleveland, bahkan seragamnya lebih heboh. Para narapidana harus menggunakan atasan berwarna pink cerah dan bawahan garis-garis kuning dan putih. Dijamin langsung ketahuan ya kalau kabur. Nah, kalau di Michigan lain lagi. Tadinya napi di sini menggunakan seragam berwarna oranye. Tapi sejak serial Orange is the New Black, baju napi berwarna oranye ini malah jadi tren fashion baru. Menghindari kejadian salah tangkap, kepolisian Michigan kembali menggunakan baju motif zebra yang disambut protes oleh para napi. Kejadian serupa juga pernah terjadi nih di Indonesia. Ingat dong sama warna oranye menyolok yang dinobatkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai seragam tahanan resmi? Warna yang mencolok ini diharapkan dapat membuat efek jerah bagi para koruptor. Nah, sejak diresmikan tahun 2013 lalu, baju tahanan KPK langsung jadi tren loh. Mau apapun warna seragamnya, yang jelas nggak ada yang betah ya terkungkung di balik jeruji besi ini. Rasanya persis seperti yang tertuang dalam lagu Tembok Derita karya Asmin Chaider ini. Dalam tembok derita, aku menebus dosa. Dalam tembok derita, menjadi narapidana. Pengalaman tak enak dalam hotel Prodeo juga sempat diungkapkan oleh Jessica Kumala Wongso dalam sidang pledoinya dengan berurai air mata. Ya, rupanya sudah disidang Pak Hakim dan Pak Jaksa pun belum berarti masa-masa dalam penjara akan berakhir cepat loh. Pemirsa pasti tahu dong sama sidang kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin dan menyeret terdakwa Jessica Kumala Wongso. Sejak digelar pertama kali pada tanggal 15 Juni 2016, sidang kasus kopi sianida sudah berlangsung lebih dari 30 kali. Sampai akhirnya, vonis 20 tahun penjara dijatuhkan pada tanggal 27 Oktober lalu. Polemik yang terjadi dalam kasus ini memang menarik perhatian publik. Sekaligus bikin dejavu anak 90-an yang demen baca komik Detektif Conan karya Aoyama Gosho. Soalnya ada beberapa kemiripan dengan kasus yang dimuat dalam komik seri ke-25 tentang pembunuhan dengan racun sianida. Dalam komik, korban diceritakan tiba-tiba meninggal dunia. Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan fakta bahwa korban diracun dengan kalium sianida yang ada di dalam kopi dengan memanfaatkan es batu. Gak cuma terdakwa Jessica Kumala Wongso saja, sidang kopi sianida juga membuat dunia maya heboh sama sosok jaksa penuntut umum Sandi Handika. Soalnya banyak kaum hawa yang terpesona akan wajah dan ketegasannya.
Gak melulu sidang pembunuhan aja kok yang jadi perhatian publik. Mundur ke tahun 2014, masih ada yang inget gak sama sidang paripurna DPR yang melejitkan nama Cepopong? Sidang yang digelar untuk memilih pimpinan DPR ini berlangsung panas dan juga lucu. Panas karena sidang ini sempat ricuh. Lucu karena gaya Cepopong yang khas dengan logat Sundanya sebagai pemimpin sidang. Belum lagi nih, palu sidangnya sempet raib. Sidang yang satu ini juga diabadikan dalam bentuk speech composing berjudul Mana Palunya oleh YouTubers Eka Gustiwana. Persoalkan tadi, ini kan sederhana Pak, hanya untuk persetujuan diperpanjang atau tidak, diperpanjang atau tidak, diperpanjang. Tolong sekjen, mic-nya dinyalakan. Tidak usah Pak, tidak usah. Saya tadi sudah menutup toko. Nah, kalau sama jaksa yang satu ini, ada yang terpesona juga nggak ya? Di salah satu sudut kota Jakarta ada nih yang namanya Jalan Jaksa. Jalan ini sih kecil, paling cuma 6 meter nih lebarnya, tapi terkenal loh seantero dunia. Apa yang membuatnya istimewa? Ini dia liputannya. Pada zaman Belanda, kawasan ini jadi kos-kosannya mahasiswi Akademi Hukum Jakarta. Makanya jalanan ini dikenal dengan nama Jalan Jaksa. Sekarang jalanan ini dikenal sebagai tempat favorit turis backpacker untuk menghabiskan malam. Soalnya biaya menginap di hostelnya sangat ramah di kantong, juga dekat dengan pusat kota. Makanya di sini banyak ditemukan fasilitas laundry, rumah makan, dan agen tour dan travel. Karena peluang bisnis yang menjanjikan, sekarang di Jalan Jaksa sudah ramai berdiri hotel-hotel besar. Saking favoritnya, Jalan Jaksa masuk ke dalam buku panduan perjalanan terkenal loh. Bahkan setiap tahun, di jalan sepanjang 400 meter ini diadakan Festival Jalan Jaksa. Nah, kelar main di ruang sidang, setelah yang satu ini kita bertandang ke kediaman mafia ya. Stay tune! Sebenarnya nasi gorengnya enak, cuman kenapa bikin air mata?